Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai mikrotik dasar. Tapi sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Widi Nur Aini, siswa SMK Negeri 2 Purwakarta, kelas 11 TKJ 1. Nah, apa sih mikrotik itu? Mikrotik merupakan sebuah sistem operasi berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah komputer menjadi sebuah router dalam suatu jaringan. Nah, di mikrotik ini yang pertama ada Fundate yang ditemukan pada tahun 1996. Dan yang kedua ada Router OS Software x86 atau PC yang ditemukan pada tahun 1997. Dan yang ketiga ada perangkat router board pertama yang ditemukan pada tahun 2002. Selanjutnya di sini ada Mikrotik User Meeting atau MUM yang ditemukan pada tahun 2006. Dan yang terakhir ada MUM terbesar di Indonesia yang ditemukan pada tahun 2015. Selanjutnya, sertifikasi di mikrotik. Yang pertama ada MTCNA untuk dasar jaringan mikrotik. Dan yang kedua ada MTCUME untuk manajemen penggunaan dan keamanan. Dan yang ketiga ada MTCSE untuk keamanan jaringan. Dan yang keempat ada TCE untuk pengelolaan lalu lintas. Dan yang kelima ada MTCRE untuk konfigurasi routing. Dan yang keenam ada MTCWE untuk jaringan nirkabel. Dan yang ketujuh ada MTCEWE untuk jaringan nirkabel enterprise. Dan yang kedelapan ada MTCIP IP6 versi 6E untuk konfigurasi IPv6. Dan yang ke-9 ada MTCSWE untuk keamanan jaringan nirkabel. Dan yang terakhir ada MTCNE untuk pengelolaan jaringan kompleks. Router OS Features. Nah, di sini ada beberapa fiturnya. Yang pertama, ada sistem operasi berbasis Linux. Dan yang kedua, ada manajemen jaringan yang mendukung IPv4, IPv6, DNS, DHCP, atau firewall. Dan yang ketiga, ada routing yang mendukung protokol routing seperti OSPF, RIP, atau BGP. Dan yang keempat, ada keamanan yang mendukung VPN atau OpenVPN atau PPTP atau L2TP. Nah, di sini juga ada manajemen bandwidth yang mendukung pengaturan bandwidth. Dan yang keenam, ada interaksi pengguna yang mendukung antarmuka web atau Winbox. Selanjutnya di sini ada router board feature. Nah, di sini yang pertama ada perangkat keras berbagai model untuk berbagai kebutuhan seperti RB750, ada RB951 dan ada juga RB2011. Nah, di sini yang kedua ada prosesor. Berbagai pilihan prosesor dari single core hingga quad core. Dan yang ketiga ada memori, berbagai pilihan memori seperti RAM. Dan yang keempat ada interface, mendukung berbagai jenis interface seperti Ethernet, Wi-Fi, atau SVP. Dan yang kelima ada daya tahan yang dirancang untuk operasional seharian. Selanjutnya, cara mengakses mikrotik. Yang pertama ada via keyboard. Koneksinya langsung dari PC, memerlukan text base, tidak memerlukan GUI, dan tidak memerlukan IP. Dan yang kedua ada serial console yang koneksinya menggunakan konektor kabel serial, memerlukan text base, dan tidak memerlukan GUI, dan tidak gunakan net IP. Dan yang selanjutnya ada telnet dan SSH. Koneksinya menggunakan layer 3, memerlukan text base, tidak memerlukan GUI, dan memerlukan IP. Di sini juga ada Winbox yang menggunakan koneksinya tuh OS Windows, memerlukan text base, memerlukan GUI, dan tidak memerlukan net IP. Selanjutnya di sini ada
FTP yang koneksinya menggunakan layer 3, memerlukan text based, tidak memerlukan GUI, dan memerlukan IP. Nah, di sini juga ada API, koneksinya menggunakan soket programming dan tidak memerlukan text based dan tidak memerlukan GUI dan membutuhkan net IP. Selanjutnya di sini ada web atau HTTP menggunakan koneksi layer 3, tidak membutuhkan text based, membutuhkan GUI, membutuhkan IP. Dan yang terakhir ada MAC Telnet. Koneksinya menggunakan layer 2, membutuhkan text based, tidak memerlukan GUI, dan tidak memerlukan IP. Nah, segitu saja penjelasan materi mengenai mikrotik dasar dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.